masa depanmu seperti apa? Ini juga berat. Setahun nggak bisa jalan, Mas. Itu saya tahajud sekitar 5 sampai 7 hari. Akhirnya kaki itu ringan, kayak seolah-olah itu mau bergerak sendiri. Saya coba berdiri, selama setahun tuh berdiri nggak bisa, ini harus diangkat. Ini demi Allah, ini kisah nyata saya, kisah nyata. Terus bisa berdiri, gemeter Mas, setahun. Ya Allah, makasih ya Allah, saya bisa berdiri lagi. Makasih ya Tuhanku, ya Allah. Sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Sambil bercucuran air mata. Tapi bukan sedih, tangisan bahagia, tangisan haru, tangisan yang dahsyat berjumpa dengan Allah. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mu'allaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mu'allaf TV, tentunya dengan tayangan-tayangan yang penuh inspiratif, informatif, dan edukatif. Mungkin sebelum bincang-bincang dengan narasumber kita, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah dari Mu'allaf TV. Baik, kita langsung saja, mungkin sudah tidak sabar lagi sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, baik. Baik, semuanya nggih, keluarga Ya, sehat semua. semuanya sehat semua. Alhamdulillah. Keluarga ada berapa? Berapa saudara anak? Anak ada 2. Anak ada 2. Istri 1. Istri 1 ya. Ya. Masya Allah. Mungkin sebelum menceritakan kisah-kisah perjalanan daripada religinya Bapak, mungkin sebaiknya perkenalkan dulu, ta'aruf kepada pemirsa sahabat Mu'allaf TV, nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Nama saya Ahmad Fatawi. Ini pemberian dari mbah saya. Itu Ahmad itu nama Rasulullah, Fatawi pemberi fatwa. Doakan ya dulur-dulur semua. Amin amin. Asal dari Bangsri, Kabupaten Jepara. Agama sebelumnya Islam. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik. Jadi memang lahir Islam gitu ya? Islam. Tapi saya dengar-dengar itu ada kisah perjalanan Bapak ini sangat panjang, dari mulai lahir dari Islam, kemudian mungkin goyah imannya atau gimana, saya mungkin nanti Bapak dijelaskan. Katanya masuk Hindu, Buddha, kemudian Konghucu, terus akhirnya mungkin tidak menemukan apa-apa alias buntu, akhirnya jadi ateis begitu ya. Kemudian akhirnya kembali lagi pada fitrahnya sebagai seorang muslim. Gimana ceritanya, mungkin bisa diceritakan dari awal sampai pada akhirnya memeluk Islam kembali. Tafadhol. Ceritanya panjang ya Mas. Waktu saya keluar SMA, saya jual tanah, ya, ditipu sama kiai, ya dapat mobil lah sekarang. Saya marah, jengkel, muak, apa-apaan nih kiai
tokoh masyarakat, orang penting menipu, ya pakai dalil atas nama agama. Saya nyatakan saya keluar dari Islam, saya murtad. Saya minta kalung salib dari teman saya SMA yang Kristen gede, saya pakai di kemana-mana, saya pakai kalung salib. Terus suatu saat saya ke gereja, saya tanya, ini agama Kristen apa? Protestan. Kalau Protestan kan nggak ada orangnya ini. Saya kejar terus, saya mau masuk Kristen dengan cara yang sehat, cerdas, dan akal yang jernih. Tolong jelaskan. Jadi para pendeta itu menjelaskan tentang konsep Trinitas, ada Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bingung ya, nggak nyambung. Di Katolik juga seperti itu, ada, kalau Katolik kan ada orangnya itu, ada ya Yesus disalib itu seolah-olah kan, itu nggak nyambung itu. Terus ke Hindu, ke Buddha, ke kelenteng-kelenteng, terus saya datangi terus, belajar sama tokoh-tokoh. Istilahnya mencari kebenaran gitu ya? Iya, saya keluar dari Islam mau mencari adakah agama yang lebih baik dari Islam, adakah agama yang lebih bermutu, lebih hebat, lebih real, lebih benar dari Islam. Saya ikuti, saya sebarkan, saya perjuangkan, tidak usah dibayar. Tapi sampai hari ini saya nggak nemu. Sering ke gereja pakai pakaian rapi, terus kan kadang ada yang Katolik, ada yang Protestan. Kalau Katolik kan pastor, romo gitu kan. Kalau beliau khotbah saya interupsi romo, tolong kristenkan saya dengan akal sehat dan cerdas. Rata-rata mereka gelagapan, mereka kalaupun jawab berbelit-belit gitu. Mereka terus ke Hindu, ke Buddha, seperti itu. Singkatnya udah gak menemukan. Saya menyatakan diri sudah, saya tidak bertuhan, walaupun saya percaya Tuhan ada. Konsep Big Bang itu omong kosong. Big Bang itu kan suatu ledakan besar, terus tahu-tahu jadi bumi, planet-planet yang lain. Bahkan kalau kita menghitung planet, nggak ada yang sanggup menghitung. Biliunan saking banyaknya planet. Jadi kalau kita kembali ke Islam, kita sujud tersungkur kalau melihat ciptaan Allah itu. Yang makhluk-makhluk yang tidak kasat mata seperti plankton, fitoplankton, virus, amuba, makhluk-makhluk yang kecil itu jumlahnya juga nggak terhitung sampai planet-planet raksasa. Nah, dalam kondisi bertahun-tahun saya ateis, ya kehidupan saya dugem di kafe, di diskotik, di tempat-tempat hiburan dan sebagainya, selalu seperti itu. Orang yang nggak ada jalan hidup yang lurus seperti apa, hidup semau-maunya, seenak-enaknya, ini nggak ada aturan. Bertahun-tahun, padahal saya di Saudi waktu tahun 91 saya udah di Jeddah. Hampir tiap bulan uang, tiap Jumat teman-teman saya ngajak umroh, asal aja, mau main-main aja. Saya pakai pakaian umroh, haji asal ya, main-main aja. Tapi udah gak tertarik dengan Islam. Jadi labelnya Islam tapi aslinya ateis. Itu sekitar umur berapa? Saya ditipu kan, keluar SMA itu kan umur sekitar ya 17-an kan, 17-18 itu. Setelah ditipu itu terus saya nyatakan diri, muak, saya keluar, udah nggak ada konsep Islam, udah nggak masuk di hati saya. Kecewa gitu ya? Sangat amat kecewa dengan tokoh-tokoh Islam, ya kan? Jadi sekarang saya paham ada ulama akhirat, ada ulama dunia, ulama su.
yang kerjanya hanya mencari jabatan, mencari harta, mencari wanita dan kedudukan-kedudukan lainnya. Itu banyak sekali, karena saya paham. Saya singkat aja. 2012 saya mendapatkan hidayah. Saya ketemu orang yang sudah meninggal, teman saya, lihat mimpi. Padahal udah bertahun-tahun beliau meninggal, orang yang alim, yang taat, nggak macem-macem sama saya, seperti saya. Ketemu salaman ini, seperti salaman ini, salaman ini. Loh kok kamu? Saya kaget. Itu dalam mimpi ya? Di dalam mimpi itu, saya kaget. Soalnya di ruangan yang luas terjadi dialog. Loh, kamu kan sudah meninggal kan, tentunya kan tahu kan di alam kubur. Apakah ada pertanyaan kubur? Saya tanya seperti itu. Dia jawab ada. Terus yang nanyain kamu itu baik apa, sangar apa, galak apa, bagaimana? Dia bilang alhamdulillah baik, orang alim dia kan. Terus singkatnya, terus saya yang masih hidup ini seperti apa? Dia bilang gini, udah jalankan perintah Allah, jangan sekali-kali maksiat. Dia punya anak 2, terus tolong didik, bantu jaga anak-anakku. Dia pesan seperti itu. Dia terus terbangun, kaget. Nah, terus saya termenung, kehidupan selama ini saya renungi, ternyata banyak yang salah. Hidup semaunya, udah murtad, ateis, bertahun-tahun nggak sholat, jauh dari kebenaran, jauh dari Allah dan sebagainya. Saya tersadar, tersentak. Nah, setelah itu saya ambil wudhu, terus sholat tobat, terus sholat subuh. Waktu itu menjelang subuh saya harus kembali kepada jalan Allah yang sungguhnya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sesuai dengan pesan teman saya yang sudah meninggal itu. Nah, terus saya sadar bahwa tobat yang sungguhnya adalah tobat dari kebodohan. Nah, di Saudi itu ada maktab jaliyat. Jadi guru-gurunya itu ya ada LC, ada MA, orang-orang yang lulus dari Mekah, dari Madinah, dari Ibnu Saud di Riyadh. Ya. Nah, di sana itu bagusnya setiap ustadznya atau kiainya mau ceramah seperti ini, itu memberikan kepada jamaahnya, wahai saudara-saudaraku, kalian semua kalau kerja misalnya di Jepang, di Korea, di negara-negara non-muslim, cari ruang dan waktu untuk sholat saja susah. Tapi di sini diberikan kesempatan seluas-luasnya. Anda mau umroh, mau haji, ada kesempatan. Anda mau belajar, ada kesempatan. Tolong kesempatan ini manfaatkan sebaik mungkin. Saya berikan ruang dan waktu untuk jamaah untuk mau ngisi kultum. Saya tuh bikin oret-oretan, terus maju, malah yang sering maju malah saya, Mas. Saya emang kebanyakan di mana saja umat Islam itu pasif, Mas. Nggak urusan dengan agama, nggak urusan dengan iman, nggak ada urusan dengan kejujuran. Wah, yang penting dia caranya cari duit dan kaya terus mati, itu aja. Jadi nggak butuh dengan agama, seolah-olah itu udah nggak butuh. Itu di mana saja itu. Di Saudi, cuma sayangnya di sini setelah saya pulang itu ruang dan waktu seolah-olah nggak ada. Di masjid, di mana saya cari kajian-kajian tuh nggak nemu. Saya merasakan, Mas, begitu malam-malam ya di diskotik, ya kan, kita joget-joget dan sebagainya, mabuk, uang berapapun habis di sana, entah 500.000, entah 1 juta, itu melayang begitu saja.
Tapi ketika saya tobat, sadar, tahajud, 2 rakaat sama witir 3 rakaat, subhanallah, kebahagiaan yang tiada tara. Kita tengah malam kedinginan, ambil wudhu, yang urat-urat kita terbasahi, kita bisa tenang, bisa lapang dada, seolah-olah masalah itu tidak ada. Terus ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita sambil mengingat-ingat apa terjemahannya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah. Sambil bercucuran air mata, tapi bukan sedih, tangisan bahagia, tangisan haru, tangisan yang dahsyat berjumpa dengan Allah. Bahkan ketika kita baca Fatihah saja, dalam hadis qudsi Allah Rasulullah sebutkan, utamtu sholati baina wa baini. Jadi sholat itu antara kau dan aku, ya kan? Sampai Allah katakan, ketika kau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya kan, segala puji hanya untuk Tuhan semesta alam. Allah langsung jawab, hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, sampai selesai, inilah rahmatku untukmu. Jadi alangkah naifnya kita sebagai umat Islam, ya, males sholat, ya kan, males berdoa, males berbagi, males berkarya. Itu sangat naif. Kalau kita merasakan, atau saya merasakan ketika saya dapat hidayah di tempat-tempat hiburan yang paling mahal sekalipun, jiwa kita gersang, lelah, apalagi ada unsur-unsur, mohon maaf, perzinahan, ada unsur-unsur menghambur-hamburkan uang, ada unsur-unsur yang jauh, jelas maksiat itu jauh dari Allah, jauh dari kebenaran, jauh dari petunjuk Allah. Alangkah sangat mengerikan. Dan itu yang diinginkan manusia. Padahal sebetulnya manusia tidak butuh itu. Siapapun orangnya butuh ketenangan, butuh kedamaian, butuh kebahagiaan. Sampai Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikir kepadaku, ingat kepadamu, hatimu pasti tenang. Bukan karena harta yang banyak, kedudukan, dan wanita-wanita yang cantik. Ini aksesoris yang sangat unyil di dunia ini. Jadi sampai Allah katakan dalam hadis qudsi, dunia ini kalau ada nilainya seberat sayap nyamuk, itu kata Allah, sayap nyamuk itu mau 1.000.000 ton, mau 2, nggak ada nilainya. Saya belum pernah ada sayap nyamuk yang bisa dimanfaatkan untuk apa itu sampai hari ini. Di dunia ini di sisi Allah memang nggak ada artinya. Allah membuat apa saja konsepnya kun fayakun, mau emas, mau apapun, dengan mau mutiara, kun fayakun jadi. Saya mengingatkan kepada diri saya dan juga siapapun yang suka dugem, kan, yang suka foya-foya, entah judi, entah apapun, entah kelas yang di Las Vegas sekalipun, kelas-kelas dunia, nggak ada apa-apanya. Sudahlah yang sudah Islam kembali, buang semua, taat kepada Allah, jauhi larangannya. Yang belum Islam, yang non Muslim, ya terang-terangan belajar Islam dengan baik, ya. Jadi jangan seperti berita-berita di dunia yang sering saya baca, Islam terorisme, Islam not religion, Islam the more dangerous. Di yang jelek-jelek Islam miskin, bodoh, terperangkap. Enggak. Islam kalau konsep Allah jalannya, nggak ada orang yang melarat Islam ini. Dari awal 1500 tahun yang lalu Rasulullah lahir
571 Masehi, 40 tahun dapat wahyu 615-620-an. Iqra. Jadi gerakan membaca, gerakan yang sangat gebrakan yang sangat luar biasa. Dunia waktu itu gelap gulita, mau Eropa mau manapun sudah disuruh membaca. Jadi Islam, saya ingatkan, bukan agama yang bodoh. Jadi Quran pertama turun Iqra. Sampai Allah katakan afala taqilun, pakai otakmu, afala tatafakkarun, pakai pikiranmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini hanya ada di Quran. Di kitab manapun nggak ada. Kalau kau tidak tahu sesuatu, tanya ahlinya, tanya pakarnya. Itu umat Islam cerdas semua. Terus mohon maaf ya, Rasulullah itu buta huruf. Buta hurufnya Rasulullah ini suatu mukjizat. Kenapa? Karena profesor, doktor, pakar-pakar yang ahli mau mengorek kelemahan Islam, kelemahan Al-Quran, mereka nggak nemu. Dan Rasulullah murni buta huruf, nggak ada campur tangan dari Rasulullah Al-Quran ini. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang turunkan Al-Quran, aku yang menjaganya. Dan dalam saya sendiri, mohon maaf ya, saya ada kitab Injil, kitab Weda dan sebagainya. Saya tidak menghina ya. Ya, bagi Islam aku dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya hanya mengingatkan, sekedar mengingatkan. Karena sudah saya pelajari semua agama, sampai saya ateis bertahun-tahun. Semua agama saya kupas tuntas. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau ateis, saya kupas tuntas semua. Jadi saya ingatkan pada siapapun ya, yang mau bahagia baik di dunia maupun di akhirat, ke surga atau neraka, jalan keselamatan hanyalah Islam. Tidak ada yang lain, hanya Islam. Tuhannya asli, nabinya asli, kitab sucinya asli, semuanya masih orisinil. Masya Allah. Saudara-saudaraku semua yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama manusia. Apa sih hidup ini, itu apa sih? Saya bukan orang yang terlalu kaya atau orang terlalu miskin. Dunia ini apa sih? Mobil mewah. Saya pernah kerja di Saudi, punya bos Bank Ar-Rajhi, orang yang punya Bank Ar-Rajhi ya. Halaman parkir mobil separuh lapangan bola, Mercy, BMW, Lexus, Cadillac, Bentley, semuanya ada mobil mewah-mewah. Cadillac sekelas yang dipakai Donald Trump lo punya. Itu pun saya nggak tertarik, saya malah pakai sepeda ontel. Begitu nikmat mengelilingi lorong-lorong kota Riyadh. Dari kecil saya, saudara-saudaraku semua, saya dulu sering protes ke Allah. Sekarang saya malu. Saya baca kisah para nabi, apalagi yang ulil azmi, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Ujiannya keras berat semua. Saya diuji kehilangan orang tua, usia kecil. Kalau Lebaran itu pada disayang, berikan baju baru, saya sering menangis. Tapi gak lama, ditambah ujian lagi oleh Allah. Ibu saya seorang janda, saya kakak beradik, 2 bersaudara. Ibu saya pedagang sukses waktu itu. Bapak saya warisannya banyak. Kirim oleh Allah duda banyak anak, menikah dengan banyak anak. Terus saya tidak dirawat oleh ibu saya dilupakan oleh ibu saya. Merawat anak-anak yatim, anaknya duda itu. Terus gak lama punya anak lagi. Saya udah ditinggalkan sama ibu saya. Saya sering protes, tapi saya juga sering kasihan.
sering bantu. Ibu saya pedagang. Saya waktu sekolah madrasah kelas 1, kelas 2 itu pulang jam 9, jam 10 udah pulang kalau dulu. Kalau sekarang kan jam 1, jam 2 baru pulang. Ya kan? Pulang jam 9 ikut bantu dagang. Nah, itu kemuliaan ibu saya itu setiap ada orang yang minta-minta, ada yang ngemis, itu dikasihkan lewat tangan saya. Ini nang kasihkan sama orang yang minta-minta, kasihan. Kasihkan sama orang miskin, bantu mereka. Orang yang nggak punya, berat hidupnya, tolong mereka. Itu terngiang-ngiang Mas, sampai mungkin sampai mati saya. Kan? Terngiang-ngiang terus bantu orang-orang lemah. Dan ketika saya pernah ditipu sama kiai itu, saya kan jualan kebun, jualan sawah, apa buat usaha jalan dan sebagainya, ya kan? Saya sering dalam kondisi saya, mohon maaf ya, waktu ateis ya, waktu jadi preman ya, saya sering nolong orang, sering bantu orang. Jadi misalnya minuman keras, ya kan? Satu kamar teman-teman saya pada ngambil, nggak beli minuman keras, sodako minuman keras, ya kan? Judi saya modali, teman-teman saya judi, apa yang modal saya modali. Saya sering berbagi. Mungkin saya sampai mati dan saya tularkan dengan siapapun. Buat berbagi itu, saya sudah merasakan suatu lapang dada, terus punya problem banyak, seolah-olah nggak ada problem, Allah yang atasi. Orang yang gemar berbagi itu nikmat hidupnya ini, walaupun kondisi sederhana dan sebagainya. Saya merasakan sendiri. Maka saya ngajak pada siapapun. Nah, setelah saya tobat saya terinspirasi dengan sahabat Salman Al-Farisi, sahabat dari Persia, seorang penyembah api yang digadang-gadang oleh bapaknya tokoh masyarakat untuk mengabdi ke api. Suatu saat beliau suruh jaga kebun, terus melihat ada gereja kok bagus, dia tertarik, terus banyak yang tokoh-tokoh gereja itu Kristen itu banyak yang mengambil perpuluhan buat seenaknya sendiri dan sebagainya. Terus dia tanya-tanya, terus singkatnya dia nanti ada seorang nabi yang dari Mekah ke Madinah, kalau kamu ingin ketemu nanti kamu usahakan ke sana. Terus beliau jadi budak di sana, dijual dan sebagainya. Perjuangan berapa hidayahnya sangat berat dan mengerikan. Dan saya merasakan hal seperti itu. Saya mendapatkan hidayah juga nggak mudah, kan? Beliau juga dalam kisahnya pernah ada orang yang mau dihukum mati, dan masih banyak urusan tidak ditangguhkan sehari atau 2 hari. Dan Salman Al-Farisi berani menjadi penangguhnya, siap ganti mati. Itu kedermawanan yang luar biasa. Yang kisah yang terkenal, kisah waktu perang Khandaq, perang bikin parit itu. Nah, itu zaman Rasulullah waktu itu di sana belum ada, itu ide yang sangat brilian. Orang-orang kafir susah payah. Nah, kenapa banyak teman-teman saya ada komunitas percasi catur, dan saya pelatih dan pembina anak-anak. Jadi pun saya melatih mereka dengan gratis tanpa bayaran. Bahkan kalau saya makan apa juga anak-anak juga saya belikan. Begitu seterusnya sampai sekarang, mungkin sampai saya mati, saya selalu berbagi. Dan mohon maaf, ini Salman Al-Farisi dan teman-teman saya mau manggil King Salman, akhirnya jadi keterusan King Salman. Panggilannya ya. Nah, panggilan King Salman tidak menyinggung Raja Salman. Semoga Raja Salman tahu dan mau membantu gerakan kami. Jadi gerakan kami murni membantu orang-orang yang lemah, yang miskin, yang bodoh, yang terbelakang, yang nggak mutu, yang koruptor perlu kita bantu. Kasihan sebetulnya koruptor. Mereka sudah kaya, pengen kaya, terus mati,
dan haba mansur, sia-sia, hartanya sia-sia, anak istrinya dikasih makanan yang haram. Tolonglah koruptor berhenti, dan ayo kita sama-sama berbagi. Kita mengharapkan fid dunya hasanah wa fil akhirati dengan cara berbagi. Siapapun itu, mari sama-sama berbagi. Para menteri, duta, semuanya sampai RT RW dengan cara berbagi. Demi Allah, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang sekolah, nggak ada biayanya, nggak ada yang menderita di negeri ini. Nggak usah kisruh-kisruh soal politik radikal, nggak ada gunanya. Umat Islam itu umat yang paling ngalah dan ngalah. Nggak ada umat Islam dicurigai radikal itu pembohongan yang terbesar. Tolong hentikan, rangkul semua elemen masyarakat, ajak bicara yang baik-baik. Intinya mari kita berbagi. Demi Allah, saya merasakan sendiri, saya demi Allah ya, misalnya nasi satu piring atau satu puncuk ini buat saya dan nggak ada lagi, ada yang minta saya kasihkan, dan saya rela lapar untuk mereka, untuk saudara-saudara kita. Saya membuat program dakwah on the road, semoga banyak yang membantu. Bahkan mobil saya jual satu untuk bantu saudara-saudara kita yang hutang dijerat rentenir, yang anaknya nggak sekolah. Kalau bedah rumah saya membantu sedikit-sedikit. Kemampuan saya, kapasitas saya biayai sendiri. Yang paling banyak itu saya mau buat program rumah makan bayar seikhlasnya, atau saya kasih murah untuk membantu masyarakat Indonesia yang memang masih banyak yang kekurangan, masih banyak yang menjerit, apalagi saat-saat ini seperti langkanya minyak goreng. Kasihan, rebutan minyak goreng. Merdeka sudah 76 tahun kok, minyak goreng rebutan, kedelai langka. Ini kalau bisa itu nanti presiden berikutnya atau Pak Jokowi ini semoga mendengar lah, stop here produk-produk asing. Sepeda motor buat sendiri, mobil buat sendiri, kapal buat sendiri, pesawat buat sendiri, semua buat sendiri. Demi Allah, saya udah tua ini loh ya, kalau diajari buat pesawat terbang, ini bukan mengadi-ngadi. Demi Allah, buat pesawat terbang sampai jadi pilotnya sendiri. Setahun nggak bisa, 2 tahun nggak bisa, 3 tahun diajari buat pesawat terbang sampai bisa menerbangkan sendiri. Karena mohon maaf ya, wah otaknya orang Jepang hebat-hebat, otaknya orang Jerman hebat, Yahudi hebat-hebat. Nah, Yahudi itu setiap hari itu sains teknologi. Kalau umat Islam, ada yang tahlil nggak tahlil geger, ada yang kunut nggak kunut geger. Sains, belajar sains, edukasi sains, sekolah-sekolah itu sains. Pertanian dibikin teknologi, semua bikin teknologi. Saya yakin nggak usah nunggu 50 tahun, 5 tahun, 10 tahun sudah kelihatan hasilnya. Demi Allah, otak kita itu ya dibikin oleh Allah, mau Jepang, mau Amerika, mau Yahudi, mau manapun sama. Kita diberi oleh Allah itu 14 juta sel otak. 14 miliar bukan juta, 14 miliar sel otak. Gak main-main. Jadi sama, cerdasnya kita sama, waktunya sama, 24 jam ya kan? Sama, otak kita sama, kemampuan sama. Kita optimalkan atau tidak yang jadi problem. Semuanya yang koruptor, yang jauh dari Allah, yang non muslim, belajarlah. Saya siap mau belajar sama saya gratis ya. Saya muslim tapi saya pernah murtad. Saya pernah pakai kalung salib gede tapi nggak masuk Kristen. Saya bahkan sampai hari ini pun agama apapun, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, mau Dharma Gado, apapun, mau ateis sekalipun, tolong Hindukan, Kristenkan, Yahudikan sekalipun, ateiskan saya sekalipun dengan akal sehat dan cerdas. Dan saya nggak akan terpengaruh karena saya sudah paham bahwa hanya satu, Islam lah satu-satunya agama yang benar. Inna dina indallahil Islam, yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Tuhan itu hanya Allah ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi selain Allah itu bukan Tuhan. Saya nggak mengatakan hantu ya,
Ingat-ingat dulu semua, jangan tersinggung ya. Agama apapun silahkan jangan tersinggung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam surat Toha ayat 14, innani anallah, akulah Allah. Jadi yang mengklaim dirinya Tuhan itu hanya Allah. Bukan klaim-klaim asal-asalan, klaim yang benar, yang pasti. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu kata Allah, Tuhan yang asli. Terserah saudara-saudara semua yang beragama lain. Saya nggak mengatakan kafir, yang non muslim kalau takut dikatakan kafir. Kalau Allah katakan qul ya ayyuhal kafirun, ya jangan dirubah, kamu nanti tersesat di dunia, nanti di akhirat di naudzubillah min dzalik. Udahlah, sadar, tobat, dan perbaiki diri kita masing-masing. Mau yang Islam-Islaman, mau yang Islamfobia, dengan Islam kau musuhi, sama aja memusuhi yang menciptakan kamu. Ya, dulu semua. Oke. Sepanjang perjalanan hidup ya, itu ada nggak sih ujian paling berat yang dirasa Bapak? Yang merasa paling berat dalam hidupnya? Ujian saya berat semua, Mas. Masya Allah. Berat semua. Kan ada ternya. Bapak meninggal, Ya. ya kan? Anak yatim berat ya. Ya, berat. Rasulullah sampai mengatakan anak wa kafil yatim. Itu Berujian. dalam usia berapa? Usia antara 4 tahun. 4 tahun Bapak meninggal. Serang beberapa bulan, ibu saya diambil duda banyak anak. Terus ngurusi anaknya, terus ibu saya punya anak lagi. Saya nggak terurus. Saya itu ibaratnya anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makan, kebanyakan makan keuruk makan. Saya tak cerita sedikit, Mas. Ketika saya sanawiyah, tadi belum cerita ya. Belum. Saya sakit. Sakit itu kalau sekarang cikungunya, digigit nyamuk lah. Orang malam masih main, masih lari kemana-mana. Kalau padang bulan main bola, zaman dulu kan kuno dulu kan ada permainan kunoan, main obak-obak sodor dan sebagainya kan masih aktif. Tahu-tahu bangun tidur itu mohon maaf langsung lumpuh, kaki itu lumpuh, nggak bisa jalan. Ini diangkat. Istilahnya mati separuh ya. Separuh. Dari Kalau ini sini bisa ke gerak, kaki gerak, gitu ya? gerak. Setahun, ya banyak yang ngeledekin, banyak yang bully. Kamu masih kecil udah lumpuh gitu kan. Masa depanmu seperti apa? Ini juga berat. Setahun nggak bisa jalan, Mas. Terus sekarang nggak sekolah, nggak ada aktivitas. Misalnya kalau diledek anak-anak itu nangis. Berobat ke dokter ke Jepara Kota, ke Kudus, Semarang. Dulu masih dukun-dukun ya. Sekarang naudzubillah min dzalik. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu dari kemusyrikan. Penyakit itu dibuang ke telur, Mas. Ke Kendal ya. Telur nanti buang ke sungai-sungai gitu. Penyakit dibuang ke ayam. Terus dibuang ke kambing. Yang terakhir saya nggak mau, udah nggak usah. Saya punya Allah, saya punya Tuhan yang memberikan sehat dan sakit, memberikan kaya miskin, memberikan kebahagiaan dan penderitaan. Tak ngadu ke Allah. Lewat tahajud. Saya tayamum, pokoknya asalnya saya tayamum. Nggak ada yang tahajud di sepertiga malam. Di doa saya ketika selesai tahajud, ya Allah, kalau Kau sembuhkan sakitku, aku perjuangkan agamamu. Itu saya tahajud sekitar 5-7 hari. Akhirnya kaki itu ringan, kayak seolah-olah itu mau bergerak sendiri. Saya coba berdiri, selama setahun tuh berdiri nggak bisa, ini harus diangkat. Ini demi Allah, ini kisah nyata saya, kisah nyata. Terus bisa berdiri, gemeter Mas, tahun. Ya Allah, makasih ya Allah, saya bisa berdiri lagi. Makasih ya Tuhanku, ya Allah, Engkau telah
apa menjadikan kakiku berfungsi lagi, saya sujud tersungkur sambil Masya Allah. menangis. Setelah itu beberapa hari lagi saya bisa lari. Saya ingat apa janji saya ke Allah, ke Tuhan. Ya Allah, kalau kau sembuhkan sakitku, aku perjuangkan agama. Saya sekolah di Sanawiyah, waktu itu sudah Sanawiyah kelas 2, Mas. Saya dengar satu hadis. Maru aminkum munkaron wal yughayyir biyadi. Wa ilam yastati bilisan. Wa ilam yastati biqalbi. Wa dzalika ataful iman, ya. Kalau kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tanganmu. Dan itu penguasa, ya, lurah atau bupati. Prostitusi tutup, perjudian tutup, pelaku maksiat atau jago tutup, ya kan? Yang punya power, ya kan? Iya, betul. Dengan lesan itu kan penceramah dai, ulama, ustadz, kiai. Bikolbi itu orang awam, wong kok do ngono ya, astagfirullahaladzim. Itu serendah-rendahnya iman. Iya, Tapi saya bergerak dengan tangan, dengan tenaga. Ketika ada teman-teman saya, ada senior saya waktu masih SMP Sanawiyah, itu dikaploki biasa, pukulin biasa. Ada yang minum, Mas, entah anggur, entah vodka, Manson. Ada toko yang ngumpet lah. Saya beli, ketika buahnya anak-anak pada minum, saya tunjukkan ke mereka. Ya, saya beli anggur sama Manson. Barang siapa ya memproduksi, menjual, menuangkan, menemani, sama-sama diseret ke jahanam. Saya tumpahin itu, Mas. Orang gempar, mamuk. Saya bergerak sendiri. Waktu itu Sanawiyah SMP, usia 14-15 tahun, Mas. Saya udah berani seperti itu. 16-an lah ya. Ya, usia SMP lah, 15, 16, 14, 15, 16. Mohon maaf, saya nggak menghina, ada oknum polisi, oknum tentara, judi, saya nggak sebutkan namanya. Di rumahnya sendiri, saya datangi, saya bubari, sampai seperti itu. Padahal masih kecil itu ya. Masih kecil, ya karena saya ingat apa janji saya ke Allah itu. Kalau kau sembuhkan sakitku, aku perjuangkan agamamu. Kemampuan saya seperti itu, sembuh, dianggap gabrul silakan, dianggap orang benar silakan. Memang nalar saya seperti itu, kemampuan saya seperti itu. Dengar 1-2 hadis saya amalkan. Seperti sabda Rasulullah sebenarnya bagus. Balighu anni walau ayah. Itu bagus. Enggak usah lagi isong ini dakwah. Dukung, dorong, arahkan. Para tokoh-tokoh masyarakat, kiai, ulama, itu mestinya seperti itu. Itu saya sudah bergerak sendiri. Oknum tentara, oknum polisi, dos judi, abrak-abrik. Ya akhirnya bubar. Saya bisa mengacaukan mereka, gitu loh, Mas. Sampai seperti itu. Ya, suatu saat ada dangdutan ya. Saya juga masih nonton dangdutan juga. Nah, ketemu yang oknum tentara, oknum polisi itu pas jaga bagian keamanan biasa kan. Kayak sekarang Babinsa lah. Iya. Saya ditangkap sama Pak polisi sama Pak tentara yang sering judinya tahu berapa. Saya diinjek apa? Perut saya, satunya injek leher saya. Sambil bicara mereka. Ini kalau diterusin mati nih anak ini, injek terus saya kapok ya, lah ngobrak-ngabrik awake dhewe neh. Sampai seperti itu. Saya nggak bilang kapok, saya diem aja mati. Pokoknya saya udah pasrah total ke Allah. Akhirnya diselamatkan. Mereka sadar-sadar sendiri. Saya suruh pergi. Pernah sampai seperti itu. Banyak hal-hal yang menarik yang sebetulnya irasional tapi nyata ya. Nah, pemirsa, beliau ini sekarang kegiatannya itu on the road, dakwah on the road. Di mana-mana, olahraga dengan cara olahraga sekalipun. Saya sering ya, Mas, anak-anak SMP, SMA, terus, ayo penalti sama saya. Kalau uang saya banyak, saya kasih hadiah banyak. Penalti,
Kalau kamu nendang misalnya 5 kali ya kan, gol 3, saya gol 2, kamu menang. Saya kasih 10.000, entah 20.000, tergantung uang saya. Ya. Saya modelnya seperti itu. Jadi mohon maaf ya, saya ingatkan kepada semuanya, khususnya tokoh-tokoh Islam. Ayo kita keluar. Keluar dalam arti apa? Kita berbuat untuk masyarakat, real. Gitu loh. Jadi saudara-saudara kita yang lapar, kita bantu. Yang nggak punya baju, kita kasih baju. Yang anaknya terluntar-luntar nggak bisa sekolah, ini banyak sekali yang mengadu ke saya. Ini lurahnya kemana, mohon maaf ya, bupatinya kemana, tokoh-tokohnya masyarakat kemana. Saya bukan tokoh masyarakat, saya nggak ada apa-apa. Anggaplah dalam percaturan, saya sebuah pion kecil yang nggak ada nilainya. Saya berbuat, mohon maaf ya, demi Allah kalau tokoh-tokoh masyarakat Indonesia, mungkin dari lurah sampai presiden, punya inisiasi, punya inspiratif untuk gemar menolong orang, saya yakin nggak bakal negeri ini melarat. Dan kamu sendiri nggak bakal melarat. Saya nyatanya nggak melarat-melarat kok. Saya kalau mohon maaf ya, ini nggak, memang revolusioner. Saya kalau nggak punya mobil, tangga-tangga saya di mobil, saya nangis, marah ke Allah saya. Dalam arti marahnya marah cerdas. Ya Allah, tangga-tangga mobil, gak tahu sembayang. Uripe saya naik dewi, do suge-suge, aku gak suge. Dan Allah selalu kabulkan. Gitu loh, dengan cepat. Saya kalau butuh apa-apa itu seperti itu, saya track Allah. Dan yang penting kamu jangan maksiat. Boleh track Allah, tapi kalau maksiat kamu makin jauh dari Allah. Itu seperti itu. Dan saya mohon maaf ya, ini tolong sebarkan ke semuanya, entah muslim, entah non muslim, siapapun lah. Marilah kita sama-sama, ya kan, belajar. Hidup ini terlalu singkat, dan hanya ada 2 pilihan, surga dan neraka. Dan jalan ke surga itu hanya kepada Allah saja. Tuhan yang asli, yang punya surga, yang punya neraka itu Allah. Ya, jangan main-main. Mohon maaf ya, saya nggak menghina siapapun. Jangan maaf, saya nggak menghina ya. Mohon maaf, dengan sangat hormat, mohon maaf. Ya, belajarlah lagi. Apakah itu benar jalan keselamatan? Karena saya sudah pelajari dengan detail semua agama yang ada di jagat ini. Saya sudah pelajari. Saya nggak menghina. Dalam Islam hanya Islam. Agama yang punya solidaritas tinggi. Saya buat warung soto, rumah makan, bayar seikhlasnya. Untuk agama apapun, suku apapun, bebas makan di rumah saya. Sampai seperti itu gerakan saya. Ya. Dan orang yang gemar berbagi, ya, gemar berbagi, nggak bakal miskin, nggak bakal sakit hati, nggak bakal grantes, selalu lapang dada, murah senyum, dan selalu bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Dalam kondisi sesulit apapun tuh bisa bahagia, apalagi dalam kondisi kaya raya. Demikian saudara-saudaraku semua. Nah, katanya pernah ke mana? Mesir, Riyadh. Itu di sana itu menempuh pendidikan, cari ilmu atau kerja? Saya kerja ya kuliah. Ini saya belajar dari bicara latar belakang pendidikan saya. Di sekolah itu A1 kimia fisika. Saya itu kimia fisika. Ya, kelas 3 mau ujian, dikeluarkan kepala sekolah saya yang diktator. Nanti saudara-saudara semua bisa menilai. Kelas 3 tinggal ujian, 1 bulan ujian, dikeluarkan, minta surat pindah berkali-kali, lebih dari 10 kali saya minta pindah. Gak dikasih. Ya intinya kepala sekolah saya menghancurkan masa depan saya. Terus kalau saya sekolah lagi otomatis kelas 1 lagi, karena rapot segala tetek bengek yang ada hubungannya dengan sekolahan itu dihilangkan semua. Ya kan? Akhirnya saya putuskan sekolah nggak penting, tapi but knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan, adalah kekuasaan. Saya masih tetap belajar, tapi semau-mau saya. Nah, dari situ saya sempat mau sekolah lagi, tapi nggak jadi. Nah, terus saya kerja, kan. Saya kerja saya SMP sudah bisa nyupir, Ya. supir. Terus akhirnya merasa nyaman jadi supir, terus mau usaha angkot sendiri di Cirebon, gagal. Terus saya ke Jakarta, nyupir taksi kelihatan kurang ada hasilnya. Terus saya lari ke Saudi
supir saya. Nah ini saya sampaikan ke siapapun ya. Semoga para pendengar nanti paham. Saya belajar dari perbudakan. Ini mohon maaf, dengan sangat saya mohon maaf. Di Saudi, negara Muslim, Mekah, Madinah, di sana Al-Quran turun di sana, sampai hari ini perbudakan masih jalan. Saya pertama kali kerja di Saudi sebagai supir 20 bulan, itu dibayar cuma 3 bulan. Ya, sholat, ngaji, tapi dolim terhadap karyawannya, kuli-kulinya, pembantu-pembantu. Akhirnya dia bilang ban habis potong gaji, ya kan, mobil rusak potong gaji. Terus singkatnya saya cuma dibayar 3 bulan, terus hilang, nggak kebayar. Terus itu 2001 ya kan. Terus saya kembali ke Jakarta, nggak pulang ke Jepara. Saya sempat daftar ke Korea. 1994 saya daftar ke Korea. 7 bulan nunggu nggak terbang di perusahaan mobil perakitan mobil Daewoo. Saya masih ingat. Mungkin ijazah saya sanawiyah di sana, belum saya ambil. Saya cabut, saya terbang ke Riyadh sebagai supir. Ya alhamdulillah lancar, gaji ya. Terus pulang lagi, nyoba usaha kurang berhasil, terus kembali lagi, terus sampai terakhir 2012 sebetulnya udah minta pulang, nggak dipulang-pulangkan sampai akhir 2013 baru bisa pulang. Karena apa? Saya kerja dari 2010, 11, 12 ya kan, udah 3 tahun. 2 tahun udah habis kontrak, minta pulang nggak dipulangkan. Alasannya belum ada supir, nanti nunggu kalau supir datang. Terus saya sabarin tambah setahun lagi. 3 tahun minta pulang nggak dipulang-pulangkan. Coba bos saya bilang, kamu minta gaji berapa saya kasih, ya kan. Makan selalu di restoran. 2 bulan sekali naik pesawat terbang, ya kan. Kadang ke Bahrain, ke Dubai, ke Qatar. Kadang juga bawa mobil sendiri ke Mekah, ke Jeddah. Jarak jauh terus ya. Jadi saya sudah hafal kota-kota di Saudi, beberapa provinsi sudah hafal. Jadi bos saya tuh seneng, nggak mau saya tinggalkan. Saya disuruh minta gaji berapa, terus kerjanya nanti seperti apa. Kalau kamu bilang enggak ya enggak, cuma harus kerja, jangan cuti, jangan pulang. Cuma saya udah nggak kuat, udah minta pulang. Singkatnya saya difitnah. Dilaporkan ke polisi. Pak polisi, supir saya bawa peso mau bunuh saya. Akhirnya saya ditangkap polisi, mobil 2, saya diborgol, kaki dirantai, kayak teroris yo. Ini juga diantaranya ujian-ujian yang berat. Uang saya di tas yang siap bawa pulang itu ada 5.000 real masih di sana. Terus gaji setahun hilang lah. Waktu diborgol, terus bawa ke kantor polisi, terus diinterogasi sama polisi. Kamu mau membunuh majikan kamu tahu nggak ancamannya itu? Minimal 5 tahun, maksimal. Diancam seperti itu, saya hanya bisa teriak Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini kerja baik-baik 3 tahun, minta pulang, difitnah sekejam ini. Saya nggak tahu, saya hanya pasrah kepada Allah. Saya hanya bisa teriak-teriak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sebagainya. Saya dimasukkan ke penjara sana yang 4 meter persegi. Diisi saya hitung itu ada 40 orang ketika saya masuk. Itu penjara transit gitu. Kayak sekarang ya di Polsektor ya,
Jadi kasus saya misalnya di Jepara ya, polisi Jepara, yang sektornya bukan Iya. yang Kapolresnya bukan Kapolres tapi Polsek sektor. Sidang pertama bos nggak hadir, dinyatakan batal berarti. Sidang kedua sampai ketiga kali sidang penuh 1 bulan full. Bos saya nggak hadir, saya dinyatakan bebas. Tapi bebas itu tanpa surat apapun, paspor, visa segala macam udah nggak ada semua ya. Nah, saya diantar ke polisi, balikin ke bos saya. Sini kan ada belnya rumahnya, saya bel lebih dari 100 kali. Polisinya kabur. Wah, intinya bos saya nggak mau ketemu saya. Singkatnya saya ketemu sama teman-teman saya yang supir itu, yang di sana ngobrol-ngobrol. Kalau kamu ke kedutaan urusannya panjang, yang bertanggung jawab mulangkan itu bos kamu, ya. Bisa setahun belum tentu kamu bisa pulang kalau ke kedutaan. Terus disarankan minta dipenjara lagi. Ini kasus yang lucu, Mas. Orang pengen bebas kan di mana-mana. Pengen bebas kan. Saya justru malah disarankan teman-teman saya minta dipenjarakan lagi sampai kamu pulang lewat penjara itu. Nah, akhirnya saya ke kantor polisi lagi, marah-marah sama komandan polisinya. Saya itu di penjara sini. Saya tuh mau pulang, kok di penjara sini? Kamu tanggung jawab memulangkan saya. Nggak bisa, kamu di penjara tuh gara-gara laporan dari bos kamu. Sekarang kamu mau berantem, mau bunuh-bunuhan sama bos kamu untuk urusan kamu. Itu polisinya, komandannya bilang gitu. Saya disuarakan keluar, saya balik lagi itu waktu puasa-puasa ya. Tahun 2012 akhir. Seret balik lagi sampai pagi. Ada polisi yang sebetulnya nggak baik tapi pura-pura baik. Sodik, saudaraku, kamu percuma memperjuangkan nasibmu di sini. Kamu nggak bakal bisa. Kamu tuh di sini itu karena dititipkan bosmu, dipenjarakan di sini karena dititipkan. Setelah saya lepaskan, bos kamu nggak meneruskan kasusnya, kamu nggak bersalah. Sekarang urusanmu sama bosmu. Kalau bosmu nggak ngurus, kamu mending ke kedutaan. Sejelek apapun itu rumah kamu sendiri. Ya, akhirnya saya ke kedutaan Indonesia, ya di sana buat laporan begini. Nah, terus tinggal di penampungan kedutaan. Itu nggak diurus. Saya telepon ya anggota dewan, orang-orang penting Jakarta lah. Banyak tokoh-tokoh ya. Ya, mereka dengar baru nelpon kedutaan, intinya itu diurus, kasihan tuh. Orang mau pulang kok disiksa seperti itu, uangnya kocar-kacir gak karu-karuan. Mulai proses tuh, Mas, ngurusi ke kantor polisi yang memenjarakan saya, kantor emigrasi, ke kantor gubernur Riyadh. Itu waktu dulu Salman sudah nggak di situ. Dulu kan King Salman yang sekarang jadi raja itu. Ya, itu lebih dari 10 kali, Mas, ke kantor gubernur, ke kantor emigrasi, ke kantor polisi, terus mondar-mandir. Hampir 1 tahun, 8 bulan saya bisa keluar. Itu juga ujian yang terberat saya. Di Saudi, di negara orang nganggur, terlunta-lunta, terus uang saya kocar-kacir, ya, terus saya baru bisa keluar itu sampai 8 bulan. Bagian dari ujian yang berat bagi hidup saya. Kira-kira dalam hidup Bapak ini apa sih yang belum tercapai? Itu secara duniawi atau? Boleh secara duniawi dulu, baru ukhrawi. Kalau kita makan misalnya sate ya kan, 10 tusuk nikmat, terus tambah 10 tusuk lagi berkurang ya kan, tambah 10 tusuk lagi mungkin muntah-muntah ya, sudah nggak nikmat. Dunia itu seperti itu, artinya nggak boleh, kita nggak bakal mungkin bisa menikmati semua ya kan, terus kita tinggalkan nggak mungkin. Saya rumah di Solo ada kosong ya. Di sini 2 saya tempatin sendiri, menikah, sering punya anak. Di anaknya pada di ibu semua, tapi biaya tetap saya, sekolah segala macam biaya saya tanggung jawab penuh terhadap anak-anak saya. Ya seperti itu hukum Gosen. Saya dulu waktu sanawiyah kan saya sebelum punya motor kan, ngamuk-ngamuk saya minta dibelikan. Kalau pinjam ke teman tuh nikmat. Setelah punya sendiri sudah gak nikmat, biasa.
Saya dulu nggak punya mobil gitu, nyewa gitu sampai urunan ke teman-teman. Saya SMP sudah bisa nyupir saya. Kan nikmat kalau nyewa itu buat pamer, buat gagah-gagahan. Sekarang punya mobil sendiri biasa. Dulu saya juga gitu. Gimana ya rasanya naik pesawat terbang gitu. Wah, di ketinggian berapa mil, nikmat. Tapi setelah saya ke Saudi kan 5 kali, pulang pergi kan hitungannya 10 kali perjalanan. Itu ketika pertama kali nikmat, ya, tapi baliknya lagi udah biasa, udah pernah naik. Dan di Saudi itu selama 10 tahun tuh hampir 2 bulan sekali saya naik pesawat. Ya kalau diuangkan udah berapa? Ya kan? Di hotel-hotel bos-bos Saudi semiskin apapun, biasa nyobain hotel-hotel itu, maupun hotel kelas melati atau kelas bintang sekalipun mereka cobain. Hampir bos saya yang 5 itu di sana itu kayak hobi traveling ini, hobi apa sih, jalan-jalan, Touring lah ya. ya touring kayak terinspirasi itu loh surat Quraisy, di Ilafi Quraisy itu kan. Orang Quraisy kan perjalanan kan, kalau musim dingin ke Yaman dagang ya Mas. Kalau musim panas ya kan ke Romawi seperti Palestina, ke sekitar situlah, ke Lebanon, ke daerah-daerah untuk berdagang. Jadi hobi traveling orang sana ya. Untuk naik pesawat terbang atau kemana udah biasa. Jadi kalau saya sendiri Mas ya, untuk duniawi itu sudah sangat saya rasakan semua. Kapal-kapal pesiar sekalipun pernah saya coba, baik di Saudi sendiri, di Jeddah itu kan banyak kapal-kapal pesiar. Dunia ini saudara-saudaraku semua ya kan? Nggak bisa kita tinggalkan semua, nggak bisa kita nikmati semua. Terus sering saya waktu di Jakarta atau di Saudi sendiri, rumah mewah-mewah tapi kosong, yang nempati siapa? Supirnya dikasih mobil buat belanja, buat kesana kemari, ya kan? Pembantunya, suami istri, supir pembantu, rumah mewah, ya kan? Masih bayar orang, suruh nungguin, kosong melompong. Itu di Jakarta itu banyak sekali, itu loh. Sekarang ya saya punya bos Bang Ar-Raji, yang naik mobil saya, yang kemana-mana mobil kayak yang mewah-mewah ya, yang harganya 5 miliar ke atas itu kan. Mereka yang beli bensin, ya kan. Mereka kalau rusak yang betulin, saya yang menikmati. Mungkin kalau di kampung-kampung saya bawa Mercy orang sudah ngiler semua. Ya. Kalau di sana kan kebiasa mobil-mobil mewah. Ya. Kayak Rolls Royce, Lamborghini itu udah kayak sampah kalau di Saudi. Itu yang saya rasakan untuk kehidupan duniawi. Jadi sudah klimaks ya. Kenikmatan apapun sudah pernah saya rasakan semua. Jadi kalau untuk akhirat saya masih sangat kurang. Ya, mungkin tingkat ibadah saya masih minim. Saya utamakan yang wajib-wajib dulu. Misalnya kalau tahajud itu kan semampu kita, kalau kita capek segala macam. Dan sebetulnya Islam itu agama yang sangat mudah, karena kebodohan manusia itu yang sering memberatkan. Jadi Rasulullah kalau bilang ad-dinu yusrun. Agama ini sangat mudah. Ada beberapa kelompok atau 3 kelompok orang sahabat Nabi. Saya akan semalam tahajud terus. Ya. Ada satunya lagi, saya akan puasa terus. Saya akan baca Quran terus. Jadi sampai lupa keluarga, lupa usaha, lupa bisnis, lupa dunianya. Dan itu ditegur oleh Rasulullah. Sini. Saya tahajud, tapi saya tidur. Saya juga kumpul dengan istri. Ya kan? Saya puasa, tapi juga berbuka. Enggak puasa terus. Kalau puasanya Rasulullah itu kan, ya kan, yaumul bid ya kan, awal bulan, pertengahan sampai akhir bulan ya kan. Dan Rasulullah nggak pernah, kalau kita lihat sejarahnya puasa Daud kan nggak pernah. Jadi kalau dibanding katanya orang yang sufi, orang yang juhud kalah jauh Rasulullah ibadah itu.
sangat sederhana cara ibadah Rasulullah. Tapi yang paling benar kan cara ibadahnya Rasulullah, nggak aneh-aneh, Iya. sangat mudah. Bahkan terawih sekalipun Rasulullah pernah diikuti oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah ngumpet, takut kalau terawih itu diwajibkan. Makanya ini menjelang puasa ini nggak usah geger itu soal terawih itu kan, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, itu nggak usah geger. Yang penting khusyuk dan tomakninahnya itu, walaupun witir 3 rakaat itu lebih baik daripada apa jengkulit wangbar dolin hamim jengkulit itu malah menghina Allah itu. Sholat itu dulu semua itu komunikasi dengan Allah, namanya komunikasi ya jagong dialog. Jadi yang dipertahankan itu kualitasnya ya. Nah, kualitas sholatmu bukan kuantitas, banyak tapi rak mutu percuma gitu. Dulu semua ini pelajaran buat kita semua. Seperti itu. Kira-kira apa sih cita-cita Bapak ke depannya? Cita-cita harapan. Saya ekstrim Mas. Kalau orang kan wajar sih ingin punya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, istri yang cantik-cantik gitu kan, punya perusahaan di mana-mana, dipuji-puji banyak orang. Kalau saya ngeri saya, istri saya sering marah. Saya ingin jadi gembel, kumpul dengan orang-orang yang gembel, hidup dalam keadaan gembel, sering membantu orang-orang yang gembel. Kalaupun jadi lurah, misalnya kalau Allah kasih kesempatan, lurah tergembel di dunia, ya bupati tergembel di dunia ya. Ini mohon maaf jangan tersinggung ya, bupati saya siap jadi bupati termiskin tergembel di dunia, jadi gubernur tergembel di dunia, jadi presiden termelarat termiskin tergembel di dunia. Saya udah kenyang dengan hiruk pikuk dunia, Mercy, BMW segala macam, hotel berbintang sudah pernah saya rasakan semua. Terus mau apa? Maksudnya ini mati dalam keadaan gembel ya. Gembel, tapi masyarakatnya, rakyatnya nggak gembel. Membantu banyak orang. Saya terus terang Mas ya. Saya dengar apa hadis Rasulullah gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik, orang yang sehat bermanfaat bagi sesamanya. Saya sering menolong orang bahkan ditipu ya kan. Terus di apa? Seperti mohon maaf ya, nolong anjing kecepet itu sering. Utang nggak bayar pada lari itu banyak. Tapi saya nggak hiraukan itu. Harta milikmu ya Allah. Semua saya tekankan bahwa semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Saya manusia nebeng. Yo nebeng kok sampai pesta pora itu buat apa? Mohon maaf ya, siapapun ini ya, saya ingatkan, saya sudah merasakan sendiri. Kamu makan nikmat ya kan, nikmat. Kalau nggak mau menolong orang lain yang anak yatim, fakir miskin, orang yang terlunta-lunta nggak pernah makan nikmat, kamu nggak punya pikiran. Grantes orang yang hidupnya di hotel-hotel berbintang, mohon maaf ya, punya kapal pesiar bunuh diri karena apa? Gak mau peduli dan mau menolong orang lain. Betul. Saya merasakan sendiri Mas, dengan banyak menolong orang itu seolah-olah itu masalah itu selesai gitu loh. Anda nggak usah minta kepada Allah ya, dengan kamu rajin menolong orang, nggak usah minta kepada Allah, Allah yang beresin semuanya ya. Tolonglah penduduk bumi, penduduk langit, Allah dan para malaikat pasti menolongmu. Kamu beriman atau tidak beriman, ya apalagi kamu beriman, gitu loh. Makanya saya ingatkan kepada semuanya, jangan pelit-pelit, ya. Kalau makan enak, walaupun nggak tiap hari, sekali-kali pikirkan orang-orang yang nggak pernah makan enak. Kau tidur di hotel berbintang, tidak tiap hari, sekali-kali pikirkan. Anak-anak yatim, bawa suruh tidur di hotel berbintang. Ya, itu hidupmu akan nyaman, akan nikmat, akan bahagia. Barokah. Itu kalau kita gemar berbagi. Betul. Seperti itu. Masya Allah. Mungkin ini yang terakhir, pesan. Mungkin pesan buat pemirsa Mualaf TV yang sudah muslim atau yang non muslim, tapi mungkin kan mereka banyak pertimbangan karena mungkin di belakangnya ada banyak tantangan-tantangan mungkin dari keluarga atau saudara-saudaranya sehingga ragu-ragu pengen masuk Islam. Tafadhol. Saudara-saudaraku pemirsa Mualaf TV,
Saya menangis ini bukan menangis sedih, tapi menangis bahagia. Ya. Umur saya sudah 55 tahun, hiruk pikuk dunia yang super mewah-mewah sekalipun sudah saya nikmati, sudah saya rasakan. Saya sudah bergelut di sana. Ya. Saya ingatkan satu, yang sudah Islam, belajarlah Islam yang lebih baik. Bagaimana cara Islam Rasulullah, ya. Boleh kita meniru mazhab-mazhab, mau Syafi'i, mau Hanafi, mau Maliki, mau Hambali, boleh. Tapi rujukannya tetap ke Rasulullah, ya. Siapapun mazhabnya, mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hambali, itu pun ya, jangan ikuti aku. Kalau Rasulullah itu ada perbedaan dariku, ikuti Rasulullah, ya. Untuk Islam lebih banyak belajar, karena Islam itu agama cerdas, ya. Rasulullah yang buta huruf, ini mohon maaf ya, sekali lagi saya ingatkan, buta hurufnya Rasulullah itu mukjizat, ya. Karena sampai hari ini orang-orang yang cerdas itu mengorek-ngorek tentang campur tangan Muhammad itu tidak ada sama sekali, ya. Itu murni dari firman Allah semua, Al-Quran ini, ya. Saya ingatkan, belajar. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan, afala ta'qilun, pakai otakmu, afala tatafakkarun, gunakan pikiranmu, hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu, samakah orang yang bodoh dengan orang yang cerdas. Satu hadis Nabi saya ingatkan lagi untuk pemirsa Mu'alaf TV. Rasulullah bersabda seperti ini, kun aliman, jadilah pengajar. Ya Rasulullah, aku bisa nih cuma satu ayat, baligu ani walau ayat. Bisa bismillah aja sampaikan, bismillah aja. Saya yakin nanti berkembang. Kun aliman, jadilah pengajar. Au muta'aliman, belajar. Belajar itu ada unsur baca tulis, ya. Au mustami'an, pendengar, ya. Au muhibban, mencintai ilmu, lebih-lebih ilmu agama yang sunnah-sunnah itu. Wala takun khomisan fatahli, jangan jadi orang yang kelima, kalian akan celaka, ya. Belajar ya untuk non muslim, untuk, mohon maaf ya, yang di luar Islam. Kalau Allah katakan kul ya ayyuhal kafirun, mohon maaf, saya nggak menyinggung siapapun, nggak menghina, nggak meremehkan siapapun. Saya bahkan disuruh membersihkan gereja sekalipun, kalau ada kepentingannya untuk kebaikan saya bersihkan. Tapi kalau untuk bertuhan, untuk mengikuti agama mereka, mohon maaf, lakum dinukum waliyatin. Saya hanya mengingatkan kalau mau, ya. Saya pernah murtad, keluar dari Islam gara-gara ditipu kiai, ya. Saya belajar, saya pakai kalung salib besar. Ini saya ke gereja, ke wihara, ke kelenteng-kelenteng, kemana-mana. Tolong kristenkan saya, hindukan saya, budakan saya, ateiskan saya sekalipun, dengan cara yang akal sehat dan cerdas. Dan sampai sekarang, sampai mati, sampai saya mati lagi, sampai kiamat, nggak bakal ada yang bisa menandingi kehebatan Allah, Tuhannya umat Islam, kehebatan Rasulullah, kehebatan Al-Quran, ya. Saya ingatkan. Dan juga saya ingatkan kepada pemirsa Mu'alaf TV, untuk semuanya, cintailah dunia ala kadarnya, sekedarnya saja, jangan sampai masuk ke hati. Anda mau punya jam tangan yang seharga 1 miliar sekalipun, jangan sampai ke hati. Kalau perlu jual, bagi-bagikan ke fakir miskin dan anak-anak terlantar, daripada jam yang 1 miliar ini kamu pakai dan hatimu grantes. Bagi-bagikan, secara otomatis kamu lapang dada, kamu nyaman, mau tidur dimanapun kamu nyaman, nggak ada yang mengganggu, ya. Siapapun orangnya, ya, yang satu taat pada Allah dengan baik, jauhi larangannya, perintahnya, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Yang non muslim, marilah sama-sama kita mau tanya soal Islam. Islam itu apa sih? Jangan menutup diri. Demi Allah, saya kalau menutup diri, saya mungkin sudah sampai sekarang masih ateis. Demi Allah, kalau saya menutup diri, saya masih tidak bertuhan saya. Karena saya mau belajar, gitu loh. Dulu saya mau belajar dan belajar. Makanya subhanallah, ya, Rasulullah sampai sering bersabda itu dengan masalah ilmu. Padahal beliau seorang yang buta huruf. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan, dari lahir sampai liang lahat, tanpa kita sadari. Bayi yang baru lahir belajar tengkurap, belajar
merangkak, belajar duduk, belajar berdiri, belajar berjalan, belajar bicara, belajar berlari, belajar terus. Sampai diteruskan banyak hadis-hadis Rasulullah tentang ilmu. Man salaka thariqan yang tamisu bi ilma sahalallahu lahu ilal jannah. Siapa yang mau belajar tentang konsep kehidupan itu seperti apa? Ya, Tuhan tuh yang asli seperti apa? Kitabnya seperti apa, ajarannya seperti apa, nanti dengan saya yakin dulu semua yang ateis sekalipun nanti akan menemukan Allah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang layak disembah, layak dipuji, layak dimuliakan. Ya, sekali lagi saya ingatkan, dunia ini begitu singkat sekali. Saya tahu-tahu 55, ya kan? Kata Rasulullah, umur umatku baina sitin au sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kalau saya sudah 5 tahun sekarang lagi saya sudah billahi taufik wal hidayah wassalam, saya sudah tinggalkan dunia. Padahal rumah saya banyak masih nongkrong, anak-anak saya masih nongkrong, saya sudah pergi duluan. What next? Selanjutnya kemana kita? Hanya ada dua tempat, neraka atau surga. Saya ingatkan lagi, yang muslim, yang Islam taatlah, belajarlah, ya. Yang non muslim juga belajar, mau membuka diri. Agama saya sudah benar atau belum? Tata cara saya beribadah sudah benar atau belum? Tuhan saya sudah benar atau belum? Ya, dunia ini, mohon maaf ya, kalau kita hitung kata Nabi waktu akhirat itu, ya, waktu akhirat sehari sama saja waktu dunia 1000 tahun. Kalau kita umur 70, 80 itu paling seperempat jam kita hidup, seperempat jam. Ngapain kalau kita nggak untuk taat kepada Allah? Ngapain kalau kita nggak berkarya yang baik? Ngapain kalau kita nggak berbagi? Ngapain? Pertanyaan ini tolong, saudara-saudaraku, pemirsa semua, introspeksilah. Demi Allah sekali lagi, dunia ini terlalu singkat, ya. Gak bisa kamu nikmati semuanya dan gak bisa kamu tinggalkan semuanya. Ya, apapun yang kamu punya, ya, buat beramal, buat berkarya untuk kebenaran agama Allah ini, untuk menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah. Demi Allah, kalaupun saya punya segala-galanya di jagat ini, saya tebarkan semua agar bendera la ilaha illallah tetap berkibar dan orang-orang di jagat ini makin tahu tentang konsep hidup yang sesungguhnya, tentang hidup yang sejati, berkarya untuk sesama, hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, hablum minan nas. Dan saya ingatkan lagi ya, ada tiga hal kita diciptakan oleh Allah. Yang pertama, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sebagai pemimpin, memimpin dirimu, ya, tidak maksiat, tidak membunuh orang, tidak jahat, tidak korup, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia untuk taat, berbakti kepadaku. Dan terus Allah pernah dialog dengan langit, dengan bumi. Inna arudnal amanata ala samawati wal ar wal jibal wa abaina ayyamilnaha wa aswaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah dialog dengan langit, ini nyata, tapi dialognya seperti apa kita jawab Allahu a'lam, Allah yang tahu. Wahai langit, maukah kamu aku beri amanat? Kalau kamu sukses, kamu mulia. Kalau gagal, kamu hina-dina. Langit dengan kemampuan yang dahsyat, gak ada tiangnya itu, kita diberki, buruk mati semua, almarhum semua. Langit yang dahsyat aja gak sanggup karena gak mampu, ya kan? Bumi gak mampu, gunung-gunung menolak semua karena gak mampu. Adam, perwakilan manusia, menerima dengan harapan kalau sukses masuk surga, kalau gagal ke neraka. Yaitu perintah. Ada perintah dan ada larangan. Ada reward, hadiah dari Allah, ada punishment, hukuman dari Allah. Demikian sekedar yang bisa saya sampaikan untuk menutup pembicaraan ini. Oke. Baik, terima kasih banyak. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Masya Allah, banyak
kisah-kisah beliau, perjalanan beliau dari mulai kecil sampai hingga dewasa, sampai sekarang sudah umur 55 tahun. Banyak sepanjang perjalanan itu, perjalanan religinya ya khususnya, itu banyak ujian. Betapa manusia itu bisa saja tergelincir ke dalam pergaulan bebas, atau mungkin agama kita sekalipun bisa berubah. Makanya kita harus banyak-banyak terus belajar ya, terus belajar dalami Islam, kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Terima kasih banyak. Semoga kisah beliau, King Salman, atau nama aslinya siapa? Ahmad Fatawi alias Salman. Fatawi. Ingin meniru Salman Al-Farisi. Oke. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kita semuanya, menjadi pelajaran hidup kita. Seperti itu. Dan saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada kesalahan, terutama kami semuanya mohon maaf. Barangkali ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari kami sendiri, dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Sehat selalu nih, Pak. Iya, oke.